Saya nggak masuk ya? Halo? Masuk, Bu. Masuk, Ibu. Ya. Oke. Agak sedikit error. Oke. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, ini lagi mati lampu jadi agak error kayaknya sinyalnya ya. Oke, baiklah kita lanjutkan diskusi untuk hari ini. Untuk hari ini kita akan bahas untuk kemarin sudah ya benzena ya. Oh, Selasa kemarin libur di kelas ini ya. Iya, Bu. Oke, berarti untuk hari ini alkena, alkuna, benzena dan turunannya ya. Ya. Iya, Ibu. Oke. Saya sudah minta Anda untuk membuat kelompok, gitu kan ya? Semua mempersiapkan, nanti saya akan pilih kelompok berapa yang akan mempresentasikan materinya hari ini. Itu ya. Oke, ada berapa kelompok? Ada berapa 11. kelompok? Ada Ada 11. 11. Oke. Ya, silakan kelompok 11. Silakan. Kelompok 11. Baik, Bu, sebentar mau share screen. Siap-siap share Ya, screen. oke. Untuk kelompok lain bisa sambil menyiapkan masukan ataupun pertanyaan ya untuk kelompok 11. Nanti tolong siapa sih PJ-nya? Koordinatornya siapa ini? Anissa Saya, ya? Bu Ririn. Oh, Ririn, oke. Nanti Ririn tolong dipandu, akan ada 2 termin ya, karena ini ada 10 kelompok yang lain. Termin 1 nanti untuk sesi pertanyaan kelompok 1 dan kelompok 5. Kemudian nanti termin 2 untuk sesi pertanyaan kelompok 6 sampai kelompok 10. Gitu ya, pertanyaan ataupun tanggapan ya terhadap kelompok 11. Ya, silakan kelompok 11. Selama kelompok 11 menjelaskan, boleh Anda sambil off kamera, nanti pada saat sesi diskusi diharapkan bisa membuka kamera lagi. Baik, Bu.
Maaf, sudah terlihat belumnya share screen-nya? Sudah, Sherin. Sudah, Sherin. Maaf, sebentar ya, agak nge-lag. Iya, sharing nggak apa-apa. Sama aku juga nge-lag kok. Santai aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang, Ibu Ayu dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 11 akan membahas hasil diskusi kami terkait mata kuliah biokimia, alkena, alkuna, benzena, serta turunannya. Kelompok kami beranggota 3 orang, yaitu saya sendiri, Kairina Sherin, Tuna Ferendi, Nirmala, dan Revita. Materi yang akan dibahas seperti yang tadi saya bilang adalah alkena, lalu alkuna, benzena, serta turunannya. Yang pertama yang akan saya bahas adalah alkena. Alkena memiliki satu atau lebih ikatan rangkap dua. Alkena juga merupakan hidrokarbon tak jenuh yang cirinya memiliki rangkap dua. Rumus dari alkena yaitu CnH2n. Misalnya pada heksena yang merupakan salah satu anggota alkena, heksena memiliki jumlah atom C sebanyak 6 dan atom H sebanyak 2 kali 6, yaitu 12. Sifat dari alkena itu lebih reaktif daripada alkana. Lalu alkena dapat membentuk isomer cis-trans. Lalu sifat-sifat yang mencirikan alkena yaitu berwujud gas, tidak berwarna, dapat dibakar, memiliki bau yang khas, eksplosif dalam udara pada konsentrasi 3-34%. Lalu terdapat dalam gas batu bara ketika proses cracking. Mungkin akan dibahas lagi sifat-sifat alkena. Semakin panjang rantai C-nya, maka titik-titik akan semakin tinggi. Lalu alkena C1 sampai C3 itu berwujud gas sampai titik rendah. C4 sampai C17 itu berwujudnya cair, yaitu sedang. Lalu sedangkan yang C18 ke atas itu wujudnya itu padat atau bisa disebut cukup tinggi. Alkena itu bersifat non-volat. Alkena juga dapat terbakar dengan nyala yang berjelaga. Struktur alkena ini ada rumus molekulnya seperti yang sudah ditahu di etana kan C2H4. Dan seterusnya ada etana, propana, butana, tapi kalau di alkena itu belakangnya diganti jadi ena. Jadi gantinya ana jadi ena. Jadi ada etena, propena, satu butena, satu pentena, satu heksena, satu hektena, satu oktena, satu
satu nonena, satu dekena. Kalau untuk gugusnya tetap aja kayak metil, etil sama. Lalu terdapat tata cara penamaan pada alkena. Yang telah diketahui seperti pada alkana itu mencari rantai terpanjang yang mengandung ikatan, tapi kalau di alkena itu bedanya yang mengandung ikatan rangka 2. Jadi kita nyari rantai terpanjang, tapi kita mulainya itu dari yang terdekat dengan ikatan rangka 2. Lalu memberi nomor rantai yang seperti tadi saya bilang, nomor rantai utama dimulai dari yang terdekat dengan gugus atau rangkap 2-nya. Lalu mengindikasikan keberadaan cabang berupa alkil dengan nama dan nomor. Yang tadi seperti metil, CH3. Lalu jika ada lebih dari satu cabang alkil dengan formula yang sama, maka dapat diberi awalan di tri, tetra, dan seterusnya. Misalnya ada 1,3, metilnya itu ada 2 cabangnya, jadi yang satu ada di cabang 1, yang satu ada di cabang 3, berarti 1,3 di metil. Dan dengan rantai utamanya tergantung dengan soal atau rumusnya. Nanti juga ada contohnya. Oke. Nah, ini untuk sebagai contoh juga, apa nama alkena di bawah ini. Rantai terpanjangnya itu terdiri dari 6 buah C. CH3 ini bisa diambil dari yang paling kiri kan. Rantai terpanjangnya rangkap 2. Oh iya, rangkap 2-nya itu lebih dekat dari kanan, berarti kita ambil dari kanan. Udah ketahuan kalau kan ya ambil rantai terpanjang yaitu 6. Jadi bisa dari yang kanan karena itu dekat dengan ikatan rangkap 2. Sehingga C di rantai utama paling kanan adalah nomor 1. Lalu terdapat 3 cabang alkil yang sama, yaitu metil CH3 di C yang ketiga dan sebelah rangkap ini. C di sini metil. Terus ini yang ketiga. Coba saya namain dulu sebentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nih, CH3-nya itu, metilnya itu ada di yang ketiga, yang di sini. Terus ada yang di kelima, tapi dua cabang metil yang ada di rantai utama nomor kelima. Yang ini. Nah, cabang lainnya itu ya. Nah, jadi kan bisa disebutin aja langsung 3,5,5. Nah, karena ada 3, jadi tri. Jadi 3,5,5 trimetil. Nah, yang tadi itu kan, kalau 6 itu kan heksena. Jadi udah ketahuan itu 6. Terus rangkap 2-nya itu ada di rantai yang kedua. Jadi namanya 2 heksena. Terus digabungin aja. Jadi 3,5,5 trimetil heksena.
Selanjutnya ada nama trivial dari alkena. Nama IUPAC-nya itu ethena. Terus nama ininya, common name-nya etilen. Molekul formulanya C2H4. Terus struktur formulanya yang seperti dilihat di sini. Terus titik didihnya itu minus 104 derajat. Terus ada lagi IUPAC. Nama IUPAC propena itu nama IUPAC-nya itu propena, terus ininya propilen, terus molekul formulanya itu C3H6, terus struktur formulanya seperti yang dilihat di sini. Bisa dilihat. Terus boiling point-nya itu minus 47 derajat Celcius. Terus ada lagi 1 butena. Itu nama IUPAC-nya. Bisa dinamain butilen. Terus formula molekulnya itu C4H8. Struktur formulanya bisa dilihat di sini juga. Boiling point-nya minus 6 derajat Celcius. Nah, reaksi adisi. Selanjutnya ada reaksi adisi dari alkena. Nah, ini CH2, rangkap 2 CH2 tambah BR2 sama dengan yang ini sudah dilihat di sini itu reaksi halogenasi karena ada PN-nya. Lalu ada reaksi hidrogenasi. Ada reaksi hidrohalogenasi dan reaksi hidrasi seperti yang dilihat di sini. Reaksi alkena itu ada reaksi pembakaran sama reaksi polimerasi. Ini reaksi pembakaran misalnya CH2 angkat 2 CH2 tambah 3O2 menghasilkan 2CO2 plus 2H2O itu keringat. Nah, reaksi polimerasi juga bisa dilihat dari sini ada N dalam kurung CH2 angkat 2 CH2 itu merupakan polietena. Oke, agak naik. Lalu ada reaksi ozonilisis. Nah, adisi ozon pada alkena terbentuk zat siklik melalui 2 tahap. Adisi ozon membentuk ozonida, lalu hidrolisis ozonida membentuk produk aldehid atau keton. Seperti yang dilihat di sini. Adisi dari ozon membentuk di gambar ini membentuk ozonida, terus membentuk produk aldehid atau keton. Lalu yang selanjutnya akan dibahas alkuna, materi alkuna. Nah, ini pengertiannya terlebih dahulu. Alkuna adalah salah satu jenis senyawa organik yang berbasis karbon dengan mengandung ikatan rangkap 3, disebut juga ikatan tak jenuh. Nah, rumus kimianya dari alkuna itu CnH2n-2. Kalau alkana itu kan CnH2n plus 2. Terus
Kalau alkena itu CnH2n. Nah, sifat-sifat dari alkuna itu secara fisik merupakan senyawa nonpolar. Jadi, alkuna itu tidak mudah larut dalam air lainnya. Terus pada suhu kamar, alkuna dengan C2 sampai C4 itu berwujud gas. Lalu alkuna dengan C5 sampai C15 itu berwujud cair. Lalu alkuna dengan C16 dan seterusnya itu berwujud padat. Pada alkuna yang rantainya lurus, semakin panjang rantai C, maka akan semakin tinggi titik didihnya. Sedangkan pada alkuna rantai yang bercabang, semakin banyak cabangnya, maka akan semakin rendah titik didihnya. Sifat-sifat dari alkuna secara kimianya. Kalau tadi kan udah dibahas secara fisiknya. Terus ada reaksi adisi. Reaksi adisi itu adalah reaksi penjenuhan atau pemutusan ikatan rangkap oleh hidrogen atau H2 halogen atau asam halida HX. Bisa dilihat di sini reaksi adisi dengan H2. Lalu reaksi adisi dengan X2. Ini berkaitan dengan fluoro, boro, sama I2 sama F2. Ini bisa dilihat, ini kan tadinya rangkap 3. Terus jadi karena reaksi adisi jadi rangkap tunggal. Yang ini juga sama reaksi adisi, cuma bedanya oleh siapa? Nah, reaksi adisi dengan HX itu sama juga penurunan ikatan rangkap, ini jadi ikatan tunggal. Pokoknya kalau reaksi adisi itu dilihat ikatan yang lebih tinggi atau ikatan rangkap atau ikatan rangkap 3 atau rangkap 2 itu turun rangkapnya. Nah, struktur alkuna ini seperti yang tadi, kalau yang bedanya yang tadi itu etena, propena, 1-butena, pentena, heksena. Nah, kalau ini bedanya alkuna ya, struktur alkuna bedanya belakangnya itu ada una, bukan ena atau ana. Jadi diganti jadi etuna, propuna, butuna, pentuna, heksuna, heptuna, octuna, nonuna, dan decuna. Ini anggota kelompoknya yang lain mana ini? Masih Kairin? Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Ini baru ganti, Bu. Oh, baru ganti. Ini baru ganti, pergantian, Bu. Ya, silakan. Sebelumnya suara saya terdengar jelas? Terdengar, Revita. Baik, materi selanjutnya tentang tata cara penamaan alkuna. Sesuai aturan IUPAC, urutan penamaan dimulai dari posisi cabang, kemudian nama cabang, kemudian posisi rangkap, dan nama rantai induk. Yang pertama, menentukan rantai utamanya. Rantai utama ini merupakan rantai karbon terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 3. Dapat diperhatikan pada kotak yang berwarna biru, itu disebut rantai utama karena memiliki rantai karbon terpanjang. Langkah kedua, beri nomor pada setiap atom C yang berada pada rantai utama. Penomoran dimulai dari ujung rantai yang paling dekat dengan ikatan rangkap 3. Jika dilihat dari gambar, rangkap 3-nya kan yang mendekati di daerah kiri ya. Berarti penomoran pertamanya dilakukan di CH3 yang paling kiri. Selanjutnya, Sherin. Langkah ketiga,
Jika terdapat lebih dari satu cabang yang sama, maka dalam penulisannya diawali dengan di untuk 2 cabang yang sama, dan tri untuk 3 cabang yang sama, serta tetra untuk 4 cabang yang sama, dan seterusnya. Pada gambar berikut ini, ada 2 cabang yang sama, yaitu metil. 2 cabang yang sama ini akan ditambahkan di. Jadi, untuk rantai karbon ini memiliki nama 4,4 dimetil 2 nonuna. 2 nonuna didapat dari rantai cabang yang dekat dengan karbon di nomor 2. Selanjutnya pada langkah keempat, jika terdapat lebih dari satu cabang yang berbeda, maka dalam penulisannya harus disusun berdasarkan urutan abjad huruf pertama dari nama cabang tersebut. Awalan di, tri, tetra, dan sebagainya tidak diperhatikan dalam penentuan urutan abjad. Maksudnya adalah, pada gambar yang bagian bawah, terdapat metil dan etil. Etil dan metil ini, kan etil abjadnya lebih dahulu daripada metil. Maka penulisannya didahulukan yang etil. Jadi rantai ini memiliki nama 6 etil, 4,4 dimetil, 2 nonuna. Selanjutnya, Sherin. Materi selanjutnya ada benzena dan turunannya. Selanjutnya, senyawa benzena pertama kali disintesis pada tahun 1825 oleh Michael Faraday dari gas yang dipakai sebagai bahan bakar lampu penerang. 10 tahun kemudian diketahui rumus molekul benzena adalah C6H6, sehingga memiliki ikatan rangkap yang lebih banyak dari alkena. Selanjutnya, tapi ada yang membedakan antara ikatan rangkap alkena dan benzena, yaitu pada alkena mengalami reaksi adisi, sedangkan pada benzena sulit untuk diadisi. Pada tahun 1865, seorang kimiawan bernama Friedrich August Kekulé berpendapat bahwa 6 atom karbon pada benzena tersusun secara siklik membentuk segi 6 beraturan dengan sudut ikatan masing-masing 120 derajat. Ikatan antar atom karbon pada benzena adalah ikatan rangkap 2 yang tunggal dan selang-seling atau konjugasi. Dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya, Sherin. Berdasarkan hasil analisis sinar X, diketahui bahwa ikatan rangkap 2 pada benzena tidak terlokalisasi, melainkan dapat berpindah-pindah atau terdelokalisasi. Ikatan yang terdelokalisasi itulah membentuk cincin yang kuat terhadap reaksi kimia, sehingga sulit untuk mengalami reaksi adisi. Selanjutnya, Sherin. Selanjutnya ada struktur benzena. Yang pertama, ada hidrokarbon alifatik, yaitu memiliki rantai terbuka atau ujung-ujung rantainya tidak saling terhubung. Contohnya butana yang terdapat pada LPG. Yang kedua, ada hidrokarbon siklik, yaitu memiliki rantai yang tertutup atau ujung-ujung rantainya saling terhubung. Contohnya, sikloheksana yang ditemukan pada minyak bumi. Yang ketiga, ada hidrokarbon aromatik. Memiliki rantai tertutup, memiliki ikatan rangkap 2 yang berselang-seling, beresonansi atau berpindah posisi, bersifat aromatik atau memiliki bau yang khas. Contohnya, fenantrena yang bersifat beracun yang dapat ditemukan pada rokok. Selanjutnya, Sherin. Pada tata nama benzena dapat dinamai dengan tata nama trivial atau IUPAC. Trivial adalah sistem penamaan secara umum dan lebih memudahkan. Kalau IUPAC atau International Union of Pure and Applied Chemistry adalah sistem penamaan senyawa kimia resmi yang digunakan di seluruh dunia. Selanjutnya, Sherin. Selanjutnya kita mengenal substituen. Substituen atau gugus yang menempel pada benzena.
Substituen adalah atom atau gugus atom yang bersubstitusi menggantikan atom hidrogen pada benzena. Selanjutnya, benzena satu substituen. Aturannya, nama substituen ditambah benzena. Pada gambar yang paling kiri, nama substituennya adalah metil. Kemudian ditambahkan dengan benzena, sehingga nama EUPAC-nya adalah metilbenzena, dan nama trivialnya adalah toluena. Pada gambar yang kedua, substituennya adalah OH, dan nama EUPAC-nya menjadi hidroksibenzena. Pada gambar yang ketiga, memiliki nama EUPAC aminobenzena, dan pada gambar keempat, memiliki nama EUPAC asam benzena karboksilat. Selanjutnya, Sherin. Pada gambar yang paling kiri memiliki nama EUPAC benzaldehid, gambar yang kedua memiliki nama benzyl alkohol, pada gambar yang ketiga memiliki nama asetanilida, pada gambar yang keempat memiliki nama asetofenon, dan pada gambar yang kelima memiliki nama benzofenon. Selanjutnya, Sherin. Selanjutnya ada benzena, dua substituen sama. Aturannya, nama posisi diikuti nama substituen ditambah benzena. Kita akan mengenal orto, meta, dan para. Untuk orto, substituen berada pada posisi 1 dan kedua. Pada meta, substituen akan berada di posisi 1 dan di posisi 3. Dan ketika di para, substituen akan berada di 1 dan keempat. Selanjutnya, Sherin. Contohnya, benzena ini memiliki dua substituen yang sama, maka akan memakai di karena posisinya ada di posisi ke-1 dan kedua. Nama substituennya adalah bromo, dan nama senyawa berikut adalah O di bromobenzena. O ini didapat dari orto karena dia berada di posisi ke-1 dan kedua. Selanjutnya, Sherin. Materi ini akan dibacakan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya itu aturan penamaan benzena dua substituen berbeda. Tadi kan sebelumnya sudah dijelaskan tentang orto, meta, para, dan sedangkan untuk aturan ini yaitu yang pertama kita harus tahu nama posisinya, kemudian nama substituen kurang prioritas, nama substituen yang prioritas, kemudian benzenanya. Prioritas substituen ini sudah ditentukan untuk urutannya itu adalah yang tertera di layar. Kemudian untuk trik menghafalnya itu udah ada di bawah ya, jadi teman-teman bisa coba untuk ngafal-ngafalin. Next, Sherin. Ini contoh yang pertama. Jika kita lihat, anilinanya itu adalah merupakan rantai induknya. Anilina di sini itu merupakan nama substituen yang prioritas, sehingga substituennya itu pada kloro, pada C3, sehingga nama senyawanya itu jadi M kloroanilina, karena kan ini meta, jadi ini kloronya itu ada di rantai yang ketiga, jadi meta kloroanilina. Next. Untuk yang kedua ini sama aja penamaannya, karena ini di rantai yang bersebelahan 1 dan 4, sehingga nama senyawanya menjadi para nitrofenol. Kemudian untuk benzena 2 substituen lebih. Aturannya yaitu substituen disusun dengan abjad. Posisi substituen dinyatakan dengan abjad.
nomor substituen 1, nama substituen 2, 1, nomor substituen 2, nama substituen 2 sesuai dengan jumlah substituen plus nama rantai induk. Seperti contohnya di bawah, rantai induknya ini anilina, substituennya yaitu kloro pada C2 dan nitro pada C4. Jadi nama senyawanya di sini adalah 2-kloro-4 nitroanilina. Contoh yang kedua, ini adalah rantai induk dari toluena. Substituen di sini adalah kloro yang ada pada rantai yang ketiga dan di kloro yang ada pada rantai keempat. Nama senyawa di bawah ini adalah 3,4 diklorotoluena. Karena ada 2 kloro, jadi di sini memakai di ya. Sifat fisis dan kimia benzena. Sifat fisis benzena. Yang pertama, bersifat nonpolar, tidak dapat larut dalam pelarut polar seperti air. Namun ada turunan benzena yang dapat larut dalam air. Kemudian, yang kedua dapat larut dalam pelarut nonpolar seperti karbon tetraklorida, dietil ether, aseton, dan heksana. Kemudian berupa zat cair tidak berwarna, berbau khas, mudah menguap. Titik leleh benzena 5,53 derajat Celcius, titik didihnya 80,1 derajat Celcius. Sifat kimia dari benzena ini yang pertama, uap benzena bersifat toksik dan karsinogenik. Kemudian yang kedua dapat dioksidasi sempurna menghasilkan CO2 dan H2O. Kemudian bersifat kurang reaktif karena memiliki ikatan terkonjugasi yang mengalami resonansi. Yang keempat, reaksi terhadap benzena umumnya memerlukan katalis. Yang kelima, dapat mengalami reaksi adisi maupun substitusi. Next. Reaksi substitusi benzena. Yang pertama ada nitrasi. Sherin, next. Substitusi gugus nitro NO2 terhadap atom hidrogen dalam benzena menghasilkan nitrobenzena. Reaksi berlangsung pada suhu 50 derajat Celcius. Di sini H2SO4-nya itu yang pekat itu sebagai katalis, sedangkan HNO3 sebagai pensubstitusi. Next. Yang kedua itu sulfonasi benzena. Reaksi antara benzena dengan asam sulfat yang berasal disebut sulfonasi benzena. Substitusi gugus hidrogen pada benzena dengan gugus sulfonat menghasilkan asam benzena sulfonat. Contohnya ada di bawah ya, teman-teman. Next. Yang ketiga halogenasi benzena. Substitusi halogen terhadap hidrogen pada benzena. Substitusi di sini adalah F2, Cl2, Br2 dan I2. Kemudian yang sebagai katalis itu adalah FeCl3. Reaksi umumnya seperti yang di bawah. Next. Kemudian alkilasi benzena. Alkilasi benzena ini reaksi antara benzena dan haloalkana. Yang sebagai katalis ini adalah AlCl3. Disebut juga dengan reaksi sintesis Friedel-Crafts. Substitusi gugus alkil terhadap hidrogen pada benzena
Seperti persamaannya reaksi umumnya seperti pada di bawah. Ini contohnya ya teman-teman. Next. Kemudian yang kelima ada asilasi benzena. Asilasi benzena adalah substitusi atom hidrogen pada benzena oleh gugus asli. Disebut reaksi asilasi aromatik atau asilasi Friedel-Crafts. Reaksi yang digunakan adalah halida asam seperti CH3COCl dan katalisa itu AlCl3. Ini contoh dari asilasi Friedel-Crafts tadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada kegunaan benzena dan turunannya. Yang pertama, toluena digunakan sebagai pelarut dan sebagai bahan dasar untuk membuat TNT atau trinitrotoluena, senyawa yang digunakan sebagai bahan peledak atau dinamit. Lalu stirena digunakan sebagai bahan dasar pembuatan polimer sintetik polistirena melalui proses polimerisasi. Yang keempat ada anilin. Anilina itu merupakan bahan dasar untuk pembuatan zat-zat warna diazo. Benzaldehida digunakan sebagai zat pengawet serta bahan baku pembuatan parfum karena benzaldehid itu memiliki bau yang khas. Lalu fenol. Fenol dalam kehidupan sehari-hari dikenal sebagai karbol atau lisol yang berfungsi sebagai zat disinfektan. Sekian dari presentasi kelompok 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini untuk daftar pustakanya. Terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya? Sebelumnya, terima kasih kepada kelompok 11 yang telah memaparkan materinya dengan sangat baik. Izinkan saya untuk membuka termin untuk kelompok 1 sampai 5 untuk menyampaikan pertanyaannya. Untuk kelompok 1, saya persilahkan. Iya, terima kasih Ririn atas waktunya. Terima kasih juga kepada kelompok 11 atas presentasinya yang sudah sangat jelas dan sangat baik. Saya Maulida Azra Permatasari dari kelompok 1 izin bertanya. Kenapa hidrokarbon dengan rantai lurus memiliki titik didih lebih tinggi dibandingkan hidrokarbon dengan rantai yang bercabang? Terima kasih. Baik, terima kasih Maulida. Selanjutnya, saya persilahkan untuk kelompok 2. Maaf Ririn, mungkin bisa ditaruh di kolom chat juga, sekalian ditampung, sekalian dibaca. Baik, untuk yang bertanya, silahkan masukkan pertanyaannya juga di kolom chat ya, untuk memudahkan kelompok. Silahkan Maulida untuk memasukkan pertanyaannya di kolom chat. Untuk kelompok 2, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ririn. Saya Rafika Dinila dari kelompok 2, izin bertanya. Sebelumnya saya mau ngapresiasi dulu untuk kelompok 11 yang telah memaparkan materi dengan baik. Di PPT disebutkan, benzena dan turunannya memiliki beberapa kegunaan. Lalu pertanyaan saya adalah, apakah ada dampak negatif dari penggunaan senyawa benzena tersebut? Terima kasih.
Baik, terima kasih Rafika. Jangan lupa untuk memasukkan pertanyaannya di kolom chat. Dan saya persilahkan untuk kelompok 3. Baik, terima kasih Ririn atas kesempatannya. Kemudian terima kasih juga untuk kelompok 11 yang sudah mempresentasikan tentang materi alkena, alkuna, benzena, dan turunannya dengan sangat jelas. Saya Talita Kiara, perwakilan dari kelompok 3, ingin bertanya, mengapa pada senyawa alkena terdapat isomer geometri atau isomer cis-trans? Dan bagaimana isomer cis-trans dapat terbentuk di senyawa alkena? Terima kasih. Terima kasih Talita. Jangan lupa untuk memasukkan pertanyaannya di kolom chat dan saya persilahkan untuk kelompok 4. Ya, tidak harus pertanyaan ya, masukan ataupun sanggahan tadi dari presentasi kelompok 11 juga boleh ya. Baik, Ibu. Baik, terima kasih Ririn atas kesempatannya dan terima kasih juga untuk kelompok 11 karena sudah memaparkan materinya dengan jelas. Saya Siti Nurlela dari kelompok 4. Izin bertanya, pada alkena dan alkuna, manakah senyawa yang lebih reaktif? Dan berikan alasannya kenapa senyawa tersebut dapat dibilang lebih reaktif. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk kelompok 5, saya persilahkan untuk menyampaikan masukan, sanggahan, atau pertanyaannya. Baik, terima kasih Ririn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 11 yang sudah memaparkan materinya dengan baik. Saya Putri Dewi Sartika, perwakilan dari kelompok 5, izin bertanya. Salah satu kegunaan alkena dapat dijadikan sebagai bahan baku pembuatan botol plastik. Nah, apakah aman untuk manusia? Sedangkan kegunaan lain alkena itu bisa digunakan sebagai alkohol dan insektisida. Terima kasih. Terima kasih Putri. Bagaimana kelompok 11? Apakah sudah semua ya, Riri? Untuk termin ini, untuk kelompok 1 sampai 5 terlebih dahulu, Sherin. Oh, begitu. Baik. Oke, bisa langsung dijawab kelompok 11. Baik, sebelumnya saya mau menjawab. Sebelumnya Boleh ditutup dulu slide-nya, Kairin. Serin ya, panggilnya Serin ya. Ditutup dulu slide-nya, boleh? Oh, Bu. Ya udah deh, nggak usah ditutup. Udah lanjut aja deh, lanjut. Oke, nggak usah ditutup. Udah, lanjut dijawab saja deh. Oke. Baik, Bu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rafika. Maaf, dari kelompok 3. Itu pertanyaannya, mengapa pada senyawa alkena itu terdapat isomer geometri atau isomer cis-trans? Dan bagaimana isomer cis-trans dapat terbentuk di senyawa alkena? Nah, kalau pada senyawa alkena, ikatannya itu rangkap 2 memiliki struktur yang kaku, yang artinya nggak ada rotasi yang terjadi di sekitar ikatan rangkap 2. Itu sebagai hasil atom-atom terikat dengan atom karbon pada satu sisi ikatan rangkap 2 atau sisi yang lainnya, yang berarti akan membentuk dua struktur berbeda yang disebut geometris isomer atau bisa disebut cis-trans isomer. Nah, cis-trans isomer itu dapat terbentuk jika atom karbon pada ikatan rangkap 2 terikat
dengan dua atom yang berbeda. Ketika pada senyawa alkena tersebut, atom karbonnya berikatan dengan grup atom yang identik, maka isomer cis dan trans itu tidak akan terbentuk. Bagaimana Rafika dan teman-teman yang lainnya? Apakah ada sanggahan, masukan, atau sudah dipahami? Oke, boleh yang lain yang mau menambahkan? Apa sudah cukup jelas? Ini kembali lagi ya ke apa yang disebut dengan isomer? Isomer apa? Yuk itu. Geometri. Isomer geometri. Bagaimana isomer geometri bisa terbentuk gitu ya? Kembali ke definisi waktu kita cerita di pertemuan yang kedua. Ya, jadi saya rasa sudah jelas kenapa mulai dari alkena ini dia bisa membentuk isomer geometri ya. Ya, tadi sudah jelas penjelasannya saya rasa. Ya, silakan boleh dilanjut. Saya izin menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang ditanyakan oleh Rafika Dinilah. Pertanyaannya, adakah dampak negatif dari penggunaan senyawa benzena? Jawabannya ada, karena senyawa benzena bersifat racun dan karsinogenik, yaitu zat yang dapat memicu kanker dalam tubuh manusia jika kadarnya berlebih. Lalu, benzena juga dapat memicu leukemia, yaitu penyakit kanker darah yang dapat menyebabkan kematian. Paparan benzena juga dapat menyebabkan sakit kepala dan rasa mengantuk. Konsentrasi benzena yang lebih tinggi juga dapat menyebabkan efek yang lebih parah, termasuk vertigo dan kehilangan kesadaran. Dampak jika terkena paparan 20.000 ppm selama 5-10 menit dapat bersifat fatal. Dampak ringan yang dapat timbul adalah muntah dan gaya berjalannya yang terhuyung-huyung dan kemudian juga bisa menyebabkan pingsan. Mungkin itu jawaban yang saya berikan. Apakah ada tambahan atau sanggahan dari teman-teman yang lain? Mungkin saya izin memastikan ya, Rafita. Ya. Berarti dari kesimpulan yang kamu jelaskan tadi, dampak negatif dari benzena ini berasal dari sifatnya yang toksik gitu ya, beracun dan bersifat karsiogenik. Iya, Rafika. Oke, terima kasih Rafita. Sama-sama, Rafika. Oke, itu tadi pertanyaan siapa ini tadi? Pertanyaan dari Rafika Dinilah, Ibu. Rafika ya? Ya. Sebenarnya pertanyaan Rafika ini hampir mirip-mirip dengan pertanyaan Putri ya, cuma hanya berbeda apa? Berbeda golongan ya, golongan senyawa. Kalau kalian perhatikan, boleh ditutup dulu Kairin ininya, bisa ditutup nggak Kairin? Nah, saya jadi bisa ngelihat ini dibuka apa enggak kameranya, kan kalau diskusi suruh buka ya kameranya ya. Kita jadinya enak ngomongnya. Kelihatan mukanya semua. Ya, tadi udah ada yang sambil nungguin temennya menjelaskan, udah ada yang keluar ini nih bulet-buletan di atas kepala tuh. Entah pusing atau itu inspirasi gitu ya. Saya nggak tahu tuh which part is that. Pusing atau inspirasi tadi? Siapa tuh tadi ya? William, Bu. Siapa? Will, Bu, Will. Mana sih Will? Kok nggak ada, Will? Ya, Bu. Ada, Ibu. Oh, ada. Oh, itu William. Kenapa tadi kamu antara pusing atau ada inspirasi tuh, William? Enggak, itu kepencet. Tadi saya kira ini tombol on mic. Nggak kejedot kan ya? Enggak. Enggak. Rafika, kamu ada 2 ya? 2 device ya? Iya, Ibu, speaker laptop aku lagi ini error.
Oke, nggak apa-apa. Yang penting sudah ada satu lagi situ ya. Oke, tadi terkait berbagai senyawa organik ya. Pada senyawa organik, perbedaan satu atom C saja ya itu bisa merubah sifatnya, ya kan? Apalagi kalau seperti tadi ya benzena ya. Pertanyaannya Rafika apa? Benzena ya? Iya, Bu, benzena. Benzena ataupun alkena gitu ya. Itu perbedaan kalau di benzena perbedaan rantai arilnya yang menempel di arenanya. Nah, apa tuh arena? Arena tuh berarti apa? Rantai tertutupnya Ibu yang siklik. Rantai tertutupnya, area di sekitar rantai tertutup tadi itu namanya arena. Kalau ada yang nempel di situ, ya senyawa apapun, maka akan merubah sifat benzenanya. Tadi temennya udah jelasin ya. Kalau asam benzoat berarti benzena terikat dengan apa yo? Ada struktur benzen segi 6, terus terikat dengan apa? Kalau asam benzoat? COOH. COOH itu apa? Golongan apa? Izat? Gimana? A, golongan apa sebenarnya? COOH. Jadi COOH gitu ya bawahnya ya. Itu golongan apa sih sebenarnya? Asam karboksilat, Ibu. Iya, betul, asam karboksilat. Jadi kalau ada benzen terikat asam karboksilat yang COH tadi, namanya jadi asam benzoat. Ya kan? Asam benzoat itu nama trivial ya. Nama trivial atau nama IUPAC? Nama trivial apa nama IUPAC? IUPAC atau trivial? Cuma jawab salah satu aja. Kalau salah yang satu kan yang satu lagi benar. Trivial, Ibu. Nama trivial. Ya kan? Asam benzoat. Ya, nah kalau sudah terikat seperti itu, sifatnya dia adalah sebagai apa? Kalau asam benzoat sifatnya sebagai apa? Fungsinya sebagai apa? Asam benzoat? Pengawet makanan. Pengawet makanan. Pernah nggak makan, nggak usah makanan deh, minuman aja yang sering kalian minum. Minuman apa tuh? Palpi orange. Aduh, endorse. Nggak, apa terserah deh. Minuman apa deh? Saya nggak mau endorse. Pernah nggak? Pernah nggak? Pernah. Pernah lihat nggak di belakangnya itu isinya apa? Pernah? 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 Pernah lihat? Ada nggak tulisan asam benzoat? Biasanya pengawetnya natrium benzoat, Bu. That's it. Oke. Kalau natrium benzoat, apalagi nih? Golongan benzena bukan? Golongan turunan benzena bukan? Nggak ada kata asamnya ya. Kalau nggak ada kata asamnya berarti itu adalah Ntar kan saya suruh ngulang doang nih, ngulang waktu di SMA. Aduh, ada senyawa benzen, ada senyawa kalau turunannya benzen banyak. Kalau turunannya asam karboksilat ada yang namanya turunannya asam karboksilat namanya ester. Pernah dengar ester? Nah, ya. Pernah ya, waktu SMA ya, waktu kemarin kimia dasar ya, itu beda lagi. Ya, tapi sama-sama punya fungsi yang sama. Asam benzoat juga punya fungsi sebagai pengawet. Asam benzoat. Tapi kalau tadi cerita temennya, trinitrotoluen. Nah, ayo siapa yang bisa? Strukturnya kira-kira itu apa aja ada di dalam situ? Ada apa aja strukturnya? Trinitrotoluena. Apa tuh? Ada benzena dengan tiga substituen berupa NO2, terus dia benzena rantai utamanya itu toluen berarti CH3. Berarti
substituen utamanya, aril utamanya adalah CH3 ya. CH3. Terus ada nitro, NO, ikat lagi, 3 lagi. Berarti sebenarnya arilnya ada berapa? Arilnya ada berapa? Ada 4. Kalau senyawa rantai panjang kemarin yang kita samping itu namanya alkil, ya. Ya. Aduh, putus-putus ya. Nah, udah. Sudah smooth. Nah, kalau alkana panjang, terus waktu itu kemarin saya cerita ada CH3 sebagai rantai samping, itu namanya sebagai alkil. Tapi kalau benzena, kemudian ada rantai sampingnya, itu dikatakan sebagai aril. Nitrotoluena ada berapa arilnya? Pasti kalian berpikirnya langsung si Aril Peter Pan deh, kalau saya ngomong Aril. Bener nggak? Langsung ke gambar, ada berapa sih Aril? Itu nggak? Enggak ya. Ada berapa Arilnya jadinya kalau trinitrotoluena? 3, Bu. Trinitro aja udah 3 loh. 4, Bu. 4. Toluena. Senyawa turunannya benzen utamanya adalah toluena. Toluena itu kan tadi benzen yang terikat dengan CH3. Berarti sebagai aril itu si CH3-nya. Nah, itu kan beda ikatan ya. Sama-sama benzen tapi ngikat beda dengan tadi yang asam benzoat. Itu sudah punya sifat yang luar biasa berbeda tadi. Trinitrotoluena buat apa? TNT. Yang kalau Roadrunner itu ya, film Roadrunner pernah lihat nggak? Ada kotak terus dia giniin tuh si Roadrunner-nya. Pernah suka itu nggak lihat itu? Enggak ya? Nggak pernah tahu cerita Roadrunner ya? Itu yang si rubah ya, rubah yang di padang pasir tuh dia kemana-mana terus kalau udah kesel dia langsung brem gitu. Isinya itu TNT, trinitrotoluena. Nah sekarang udah tahu dong apa tuh trinitrotoluena? Apa itu? Bom. Bom. Jadi gampang bikin bom. Pasti nggak gampang. Itu sebabnya ada beberapa bidang ya yang kalau di pemerintahan itu benar-benar diawasi secara ketat. Termasuk salah satunya adalah orang-orang bidang kimia. Karena dari sesuatu yang kecil itu bisa membuat sesuatu yang sangat besar. Toluenanya sendiri tidak eksplosif. Tapi waktu Anda tambahkan nitro, 3 nitro, itu jadi sangat eksplosif. Itu contohnya salah satu tadi ya, Rafika ya. Jadi ada dampak negatifnya juga nggak? Pasti ya. Kalau asam benzoat tadi pengawet, namanya pengawet, pewarna, perasa ya. Kalau digunakan berlebihan pasti akan ada efeknya. Kalau tadi TNT nggak usah berlebihan, digunakan sedikit aja ada efeknya ya kan? Nah itu tadi. Jadi tergantung golongannya. Nanti kita cerita juga di alkohol ya, kemudian di alkena ya, bahwa penambahan atom C aja 1 aja itu udah langsung merubah sifatnya. Luar biasa itu senyawa kimia itu. Ya. Oke, ya silakan lanjut pertanyaan selanjutnya. Ayo, kelompok 11. Ya, Bu. Saya izin menjawab pertanyaan dari kelompok 1 Maulida Azra Permatasari. Pertanyaannya, kenapa hidrokarbon dengan rantai lurus memiliki titik didih lebih tinggi dibandingkan hidrokarbon dengan rantai yang bercabang? Pada rantai yang lurus, terdapat luas bidang permukaan yang lebih banyak dan lebih luas dibandingkan pada rantai bercabang, sehingga memungkinkan adanya suatu gaya tarik yang disebut gaya van der Waals. Semakin luas bidang sentuhnya, maka makin besar gaya tarik antar molekul yang ditimbulkan.
sehingga energi untuk memutuskan gaya tersebut semakin besar. Semakin besar energi yang diperlukan, maka semakin tinggi kalori yang dibutuhkan, sehingga titik didih molekul pun akan menjadi semakin tinggi. Sedangkan pada senyawa bercabang, terdapat struktur yang tidak kompak, atau tidak rata, atau tidak merata yang menyebabkan gaya van der Waals yang terbentuk lebih lemah, sehingga diperlukan energi lebih sedikit, sehingga titik didihnya lebih rendah. Oke, ya masih ingat ya dengan ikatan van der Waals? Ada juga gaya van der Waals tadi yang diceritakan kelompok 11 ya. Jadi kalau satu senyawa hidrokarbon semakin panjang rantainya gimana? Titik didihnya semakin gimana? Titik didihnya semakin tinggi apa semakin rendah? Semakin panjang rantai karbonnya? Semakin tinggi, Bu. Kenapa semakin tinggi? Karena karbonnya banyak, Ibu. Iya, terus kalau karbonnya banyak kenapa? Untuk membakarnya lebih lama kan membutuhkan suhu yang lebih banyak. Bisa. Ya, untuk memutus ikatannya lebih sulit ya, lebih banyak ya yang harus diputus ya. Sehingga butuh energi yang lebih banyak itu kan ya. Kalau energi yang lebih banyak, usahanya lebih banyak sama seperti kalian. Kalau energi jalan sama energi lari, banyakan mana kalornya? Lari. Sama seperti itu. Ya, jadi kalau rantai hidrokarbon semakin panjang, maka titik didihnya dia akan semakin tinggi. Tapi beda kalau ada cabang tadi. Karena apa tadi? Apa tadi coba? Kata Nirmala, apa coba? Kenapa kalau ada cabangnya? Titik didihnya semakin rendah ya, semakin banyak cabang, sama-sama butana. Tapi yang satu normal, yang satu iso. Iso? Paham iso? Iso butana? Kumaha iso butana? Gimana coba iso butana? Iso butana gimana? Bentuknya mirip huruf T gitu, Bu. Bentuknya berarti C, terus di tengah ada C gitu ya. Di bawahnya ya alkilnya ya, yaitu isobutana. Mana yang titik didihnya lebih tinggi? Normal butana atau isobutana? Normal. Normal, yang normal. Kenapa tadi? Kenapa yang normal, yang lebih tinggi titik didihnya? Membutuhkan energi yang lebih banyak. Membutuhkan energi yang lebih banyak. Tadi ceritanya apa coba Nirmala? Tadi terkait gaya apa? Van der Waals. Van der Waals. Coba. Saya gaya tarik antar molekulnya, Bu. Iya, terus gimana? Kalau yang ada cabangnya? Gaya Van der Waals-nya. Itu tidak, biasanya itu kalau yang ada cabangnya kadang tidak kompak kan. Kalau misalkan yang rantai itu kan kompak tuh lurus gitu kan. Kalau yang cabang ada yang tidak stabil. Ya, tidak stabil. Iya, itu tidak stabil. Tadi saya salah ngomong. Aduh, Will, ini gara-gara kejedot ini tadi kayaknya. Ya, jadi lebih tidak stabil tadi ya, ada gaya Van der Waals-nya. Gitu, itu sebabnya titik didihnya lebih rendah. Gitu ya. Oke, ya lanjut pertanyaan selanjutnya. Tadi dulu. Pertanyaan dari Putri tadi, yang tadi saya bilang agak mirip-mirip ya, pertanyaan dengan siapa? Rafika ya. Kegunaan alkena dijadikan sebagai bahan baku pembuatan botol plastik. Apakah aman? Sedangkan kegunaan yang lain sebagai alkohol atau insektisida. Aduh, ini saya agak bingung nih pertanyaannya ini, Putri sebenarnya ya. Kalau untuk yang botol plastik itu, coba di kelas saya nggak nanya sama Putri atau kelompok 11. Saya nanya ke semua. Yang untuk bahan baku plastik, golongan alkena siapa? Apa senyawa apa? Propilena, Bu. Apa? Polipropilena, jadi dia propilena. Propilena tuh berarti C-nya berapa? 3.
C-nya 3. Kalau botol plastik propilena. Kalau kantong plastik etilena. Nah, itu udah beda C ya, udah beda udah beda-beda lagi plastiknya ya. Bentuk plastiknya beda ya, etilena sama propilena kan ya. Kalau botol agak sedikit lebih kompak kuat gitu kan ya. Kalau etilena itu enggak apa namanya, lebih lembaran lemas gitu ya. Nah, itu udah berbeda. Aman nggak? Aman nggak? Aman nggak dipakai? Aman. Aman, asal jangan dibakar. Pakainya terus Anda masukin air, Anda bakar di situ, ya kan? Karena tadi akan terbentuk senyawa antara ya, pasti kan Anda sudah tahu ya. Senyawa itu kan, jadi yang Anda pakai botol-botol segala macam botol plastik itu adalah senyawa kimia itu. Tadi yang saya bilang, reaksi pembakaran, reaksi dehidrasi gitu kan ya, tadi belajar sama temennya ya, itu merubah si senyawa kimia asal menjadi senyawa kimia yang lain yang berbeda, yang bisa jadi itu senyawa itu punya sifat yang merugikan. Itu makanya tidak boleh botol plastik apa segala macam itu ya Anda masukkan di magic jar untuk manasin apa gitu ya. Kemudian yang ini, yang pertanyaan selanjutnya dari Putri, apakah aman untuk manusia? Aman ya, tergantung penggunaannya bagaimana ya. Sedangkan kegunaan lain alkena bisa digunakan sebagai alkohol. Nah, ini saya kurang paham nih. Alkohol dengan alkena sama enggak? Alkohol dengan alkena sama enggak? Enggak. Golongan alkena yang digunakan sebagai alkohol apa coba? Ayo kelas. Ada nggak golongan alkena yang bisa digunakan sebagai alkohol? Tadi ada gitu ya, kelompok 11 ya. Alkena bisa digunakan sebagai alkohol gitu ya? Kayaknya nggak ada deh tadi. Ada nggak sih? Tidak, Bu. Nggak ada, nggak ada Putri. Alkana bukan sih, Bu? Alkana bisa buat jadi alkohol. Bisa sebagai alkohol. Bisa nggak? Beda golongan. Alkohol is alkohol, alkana is alkana. Benar nggak? Kalau udah ada OH-nya namanya jadi alkohol. Alkana yang ada OH-nya udah bukan jadi alkana lagi. Jadi alkohol. Benzen yang ada OH-nya udah bukan benzen lagi. Jadi apa? Ayo, jadi apa? Benzen yang ada OH-nya. Jadi apa? Hidroksibenzena. Hidroksibenzen itu nama apa? Trivial atau IUPAC? IUPAC. IUPAC. Nama trivialnya adalah? Fenol. Fenol. Itu tadi yang temennya cerita untuk ngepel ya. Disinfektan. Nah, itu dia fenol. Ya, tapi ini ya alkena different with alkohol ya, Putri ya. Jadi tidak bisa disamakan. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Izin menjawab pertanyaan dari Siti Nurlela, kelompok 4. Pertanyaannya, pada alkena dan alkuna, manakah senyawa yang lebih reaktif? Jelaskan alasan mengapa senyawa tersebut dapat dibilang lebih reaktif. Jawabannya, ini yang lebih reaktif itu adalah alkuna, karena adanya ikatan jenuh rangkap 3 dan mudah mengalami reaksi adisi. Reaktivitas pada alkuna disebabkan karena terbongkarnya ikatan rangkap 3 dan membentuk senyawa baru. Contoh reaksi adisi alkuna dengan gas halogen seperti gas bromo, klorin, dan iodin. Ikatan rangkap 3 terlepas dan senyawa halogen masuk pada kedua atom karbon. Penyebab senyawa tersebut tidak stabil karena ikatan rangkap alkuna tersebut sangat mudah diadisi jika teradisi. Jadi ikatan rangkap 2, ikatan rangkap 3 lebih mudah diputus yang mana? Yang udah diputus rangkap 2 berarti.
Kenapa milihnya yang tengah-tengah? Orang pertanyaannya ikatan satu, bukan rangkap ya, berarti ya. Ikatan tunggal, rangkap 2, sama rangkap 3. Yang akan mudah bereaksi kalau dikasih senyawa lain yang mana? Rangkap 3, Bu. Rangkap 3. Tadi yang dibilang reaksi adisi. Pada sama-sama ikatan rangkap 2 dan 3, nih ada alkena, ada alkuna, Anda tambahkan HCl, yang akan bereaksi itu duluan adalah si HCl dengan Alkuna. Alkuna. Ya, jadi dia mudah sekali untuk membentuk reaksi adisi, pemutusan ikatan rantai, pemutusan ikatan rangkap. Ya, itu mudah sekali. Ya, itu sebabnya ikatan rangkap 3, 2 dengan 3 itu berbeda ya kekuatannya. Nah, terus saya mau tanya nih sekarang. Kalau di alkena ikatan rangkap 2 gitu ya. Kalau C-nya ada 2 namanya apa? C-nya ada 2 namanya apa? Kalau alkena C-nya ada 2. Etena. Etena. Oke, Revita sama Deva yang jawab. Kalau itu nama trivial atau nama UPEC? UPEC ya? UPEC ya. Nama trivialnya apa? Etilena. Etilena. Ya, etilena. Kalau si etilena ini sebagai suatu alkil atau sebagai suatu aril, ya, maka namanya jadi apa? Etil. Bukan etil, apa? Apa yo? Kalau dia sebagai, kan tadi kan ada benzena ya, benzena yang terikat dengan etena kan ya? Ada nggak benzena terikat sama etena? Ada, Bu. Jadi Ada. etil benzena, Bu. Jadi? Etil benzena. Etil benzena. Apa bedanya kalau nggak ikatan rangkap? Kalau etana sama benzena, itu namanya jadi apa? Namanya jadi apa? Kalau C-nya 2 juga, tapi nggak ikatan rangkap, tapi nempel di benzen. Namanya apa coba? Aduh. Apa namanya? Ayo. Tadi namanya etil benzen kalau ikatannya nggak rangkap. Kalau ikatannya rangkap, ya ikatannya rangkap, C-nya cuma 2. Saya gambar nih ya. Aduh, disable. C-nya cuma 2, tapi ikatannya rangkap antar C. Terus dia terikat sama benzen. Jadi apa? Stirena bukan, Bu? Stirena. Stirena itu tadi, stirena temennya udah kasih tadi di kelompok 11, masih ingat strukturnya stirena? Masih ingat nggak? Masih? Ya, stirena itu benzen sama tadi vinil. Vinil itu jadi apa? Itu sebenarnya namanya adalah vinil benzen atau stirena. Apa tuh vinil? Hah. Apa vinil? Ayo, saya panggil ya. Coba saya ingin tanya, saya panggil ya. Coba, Mariani Renata. Ya? Gugus alkil, gitu. Iya. Jadi, kalau tadi sebagai aril ya. Kalau dia sebagai alkil atau aril, ya, si apa tadi? Etilena
Iya, etilena kalau dia sebagai alkil atau aril namanya jadi vinil kalau C-nya 2. Kalau C-nya 3, ikatan rangkap 2 nih ya, ada C, ada C, ada C, tapi ya ikatan rangkap 2-nya cuma 1. Itu jadinya namanya adalah alil. Ya. Nah, ya, kalau misalnya ada 4, apalagi namanya? Apalagi namanya? Coba dicari ya sampai C-nya 5 aja. Nanti Anda kenal di yang namanya polivinil klorida nanti di senyawa halogen. Supaya paham siapa itu si vinil. Jadi kalau kira-kira menurut Anda polivinil klorida itu senyawanya tersusun dari apa aja ya? Vinil apa tadi vinil? Vinil itu tadi berarti apa? Gugus alkil, Bu. Gugus alkil dari? Etilena. Kalau etilena sebagai gugus alkil, itulah si vinil. Vinil klorida berarti ada C2 gini ya, ada ikatan rangkap ketemu sama kayak berikatan sama Cl ya. Jadi vinil klorida polinya itu adalah kalau tadi ada reaksi polimerisasi. Tadi ada polimerisasi di alkena jadi poli ya dalam kurung N itu berarti poli. Ya, itu dia PVC. Gitu ya. Nah, tadi yang tadi dibilang benzen, terus ada vinilnya namanya apa tadi? Benzen yang ada vinilnya? Benzen ya ada vinilnya, benzen terus terikat sama vinil. Vinil tadi udah tahu. Vinil, apa tadi? Stirena. Stirena. Anda tahu styrofoam? Nah, itu dia, si stirena. Jadi besok ke toko plastik, Ibu beli stirena ya. Itu dia stirena, styrofoam. Gitu ya. Jadi seperti itu. Ya, kemudian tadi ada beberapa tambahan ya sebelum menjawab lagi pertanyaan dari teman-temannya. Ya, kalau di dalam alkena itu ikatan rangkapnya bisa lebih dari 1 loh. Bisa nggak? Itu sebabnya kalau di asam lemak ada yang namanya polyunsaturated fatty acid gitu ya. Polyunsaturated artinya apa? Unsaturated berarti itu jenuh. Tidak jenuh ya. Tidak jenuh tuh artinya apa? Ikatannya gimana? Punya ikatan Rangkap 2. Rangkapnya boleh banyak, terserah mau ikatan rangkap 2, ikatan rangkap 3. Gitu ya, itu namanya unsaturated. Jadi kalau asam lemak tidak jenuh berarti dia ada apa namanya ikatan rangkapnya tuh di hidrokarbonnya, di CC-CC-nya itu ada yang punya ikatan rangkap. Nah, ikatan rangkapnya berarti kan bisa lebih dari 1 ya. Kalau ikatan rangkap di alkena itu 2, namanya jadi alkadiena. Kalau 3 jadi alkatriena. Gitu seterusnya. Jadi bisa jadi ini ada 1, ada ikatan rangkap gitu ya, C lagi, terus ikatan rangkap lagi, terus C lagi, bisa jadi begitu. Ya, C-nya 3 tapi ikatan rangkapnya 2, bisa nggak? C-nya ada 3, ikatan rangkapnya ada 2. Coba saya di-enable share screen dong. Zoom-nya nggak premium, Bu. Oh. Oke, I'm the host now. Ini nggak premium berarti udah mau habis ya? Hah? Premium ku. Premium atuh Will, kumaha? Oh, premium. Udah Iya, bayar saya belum? Kelupaan, kelupaan. Ini udah bayar belum nih? Teman-temannya Rin. Ini yang punya Zoom siapa? Ini yang punya Udah, Zoom. Bu, udah bayar. Siapa? Siti Nurlala. Oh, punya pribadi. Punya pribadi nih. Siti, mana Siti? Iya, Bu. Ini punya kamu? Apa punya ibumu?
Punya saya, Bu. Bayar bulanan. Iya. Temennya suruh kolekan, jangan mau Siti. Ya. Enak aja pakai punya Siti. Ya, jadi pakai punya saya juga sebenarnya nggak apa-apa gitu. Kemarin saya sempat tawarkan kan ya, tapi saya nggak tahu kan ya dengan dosen yang lain. Jadi saya rasa tadi yang saya bilang sebaiknya kelas punya Zoom sendiri kan nggak nyampe 200, 180 kan cuma ya. Oke, kembali ke laptop ya. Lihat coba ini. Ini begini bisa nggak? Bisa nggak? Di mata saya bisa-bisa aja, Bu. Di mata kamu ya, Bil. Ya ampun. Coba yang lain. Ini haknya berapa dong di sini? 2. 2, good. Di sini? 2 juga, Bu. 2. Di sini? Nggak ada. Habis. Tidak ada. Udah habis tangannya ya. Berarti bisa Iya. nggak? Bisa. Bisa. Berarti ini namanya jadi apa ya? Nah, itu. Nah, ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Boleh dibalik, boleh. Sama aja. Jadi namanya jadi apa? Ini berarti berapa C-nya? 3. Ya, kalau 3 alkana tuh apa? Alkana kalau C-nya 3 namanya jadi apa? Propana. Propana. Kalau alkena C-nya 3 jadi apa namanya? Propena. Propena. Tapi karena ada 2 ikatan rangkap di posisi 1 dan 2, jadi namanya 1, 2 propena. Nggak pakai trik. 1, 2 Propediena. Propadiena. Nah, ya itu maksud saya. Ya, aduh, kebanyakan maksud nih Will nih. Propadiena. Gitu, ya, oke? Jadi gampang ya kalau misalnya ada lagi lebih banyak gitu ya. Tadi dulu belum. Nah, yang tadi yang ini letaknya kan dia bersebelahan. Ya. Ini kalau di sini ada lagi. Ya. Ini namanya adalah alkadiena terakumulasi. Terakumulasi artinya tuh dia bersebelahan. Tapi kalau dia jauh-jauhan, satu di sini, satu di sini. Ya, jauh-jauhan, ini nggak ada nih. Satu di sini nih, ada C lagi. Ini namanya apa? Jauh. Ini nggak ada ikatan rangkap. Ya. Ini tunggal-tunggal, ini ganda, ini ganda. Jadi namanya kalau tadi ini terakumulasi deket-deketan. Kalau kayak gini ini namanya terisolasi. Kalau nggak ketemuan kan keisolasi ya. Kalau di karantina Iya, kan Bu, isolasi. Terisolasi. Nah, kalau misalnya seperti ini, terus di sini ada rangkap, di sini nggak ada, ini cuma dibedakan oleh satu ikatan tunggal, itu namanya terkonjugasi. Banyak ya macam-macamnya ya, alkadiena. Iya, Bu, kayaknya kita perlu belajar lagi, Bu. Iya, itu sebabnya Anda belajar di kuliah. Kalau belajar di kuliah sama belajar di SMA, ngapain kuliah, ya nggak? Iya, dulu kata mama saya juga gitu, Bu. Iya, nggak usah kuliah, pusing-pusing kuliah ya, sama doang sama di SMA, dapat ijazah doang, ya kan? Ngapain? Ya, jadi alkadiena bisa apa tadi? Akumulasi. Terakumulasi. Terisolasi. Terisolasi. Terkonjugasi. Terkonjugasi. Good. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya, silakan. Oh, sudah selesai ini. Udah selesai semua pertanyaan. Jadi sudah dijawab bareng-bareng sama Ibu juga. Ya, Bu, pertanyaan saya udah Ibu jawab. Jadi gimana, Bu? Gimana dong? Nah, coba ini saya ada sedikit komentar.
Tampaknya waktunya ini mepet ya. Jadi untuk termin kedua, saya kasih komentari saja ya. Jadi untuk sesi ini hanya kelompok 1 sampai 5 ya yang berkesempatan untuk memberi pertanyaan. Atau kelompok 6 sampai 10 mau ada bertanya? Cukup, Bu. Dari saya kelompok 6 cukup. Aduh, ya ampun. Kamu jangan banyak-banyakan jedot di kepala ya, Will. Iya, Bu, iya. Oke, kelompok 6 sampai 10 cukup? Kalau cukup, saya ingin lihat slide-nya tadi dari depan. Coba tolong, Alkena. Sherin. Iya Bu, saya bukan hostnya Bu. Nggak bisa. Oh iya, hostnya di saya ya. Siapa yang mindahin nih tadi nih? Siti, Bu, Siti. Siti. Oke, udah saya pindahin. Atau dijadiin co-host aja, Siti. Tahu, Siti. Tadi saya yang mindahin kok Bu. Oh, Sherin yang mindahin. Iya, Sherin, Bu. Ya, nggak apa-apa. Itu apa namanya? Teman-teman harus tadi ikut bertanggung jawab terhadap Zoom. Deh, coba deh, Sherin. Oke, nah. Boleh di slideshow. Oke, gampang ya. Untuk penamaan nggak masalah ya. Reaksi, sorry. Reaksi saya. Reaksi. Oke, nah. Oke, Oke. Reaksi yang umum terjadi pada alkena adalah reaksi apa? Adisi. Adisi. Apa yang disebut reaksi adisi? Pemutusan rangkap. Pemutusan ikatan rangkap. Bisa nggak reaksi lain pada alkena? Coba next slide. Ini semua adisi ini di sini. Coba next slide. Bisa nggak reaksi lain selain adisi pada alkena? Bisa. Bisa. Reaksi apa dong? Pembakaran sama polimerase. Ini tadi oksidasi atau pembakaran yang hasilnya adalah tadi ada kok di slide. Coba lihat. Hasilnya apa? CO2 plus H2O. Ya. Hasilnya hasilnya itu habis CO2 dan H2O pasti pembakaran pada alkena. Kemudian reaksi yang lain adalah reaksi polimerisasi yang tadi saya bilang. Jadi polivinil. Kalau ada kloridanya di polivinil klorida ini jadi bentuk polietena. Ya, nih ada N-nya nih. Ya, sekarang saya ke reaksi yang adisi tadi dulu. Di reaksi adisi ada pengadisi ya. Kalau pengadisinya misalnya seperti ini, HCl ya dengan halida asam, maka akan berlaku kaidah apa namanya? HCl atau iya, H2O nih ya, HCl atau H2O. Karena ada hidrogen dan ada klorida. Ini ada hidrogen, ada hidroksida. Maka akan berlaku yang namanya kaidah Markovnikov. Ini yang belum dijelasin tadi kelompok 11 ya. Apa itu kaidah Markovnikov? Hidrogennya makin masuk ke A yang kaya, yang miskin makin miskin. Iya, Markovnikov tuh yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Jadi hidrogennya itu akan terikat di atom C ikatan rangkap yang punya hidrogen lebih banyak. Iya, nih haknya ini terikatnya ke sini nih. Ke yang paling ujung nih ya. Jadi gini kan. Nah, Cl-nya ke sebelahnya nih. Tuh. Ya. Nah, yang kemarin saya bilang kalau pada suatu reaksi senyawa A direaksikan dengan senyawa B, jadinya apa? Itu juga harus Anda tahu. Ini namanya jadinya apa nih? Kalau suatu alkena direaksikan dengan halida asam HCl nih, halidanya Cl ya. Asamnya itu kan H. Itu akan menjadi apa?
Ini apa nih namanya? Ini namanya apa? Coba kasih nama ini deh. Nama IUPAC-nya ini apa nih? Kursor saya kelihatan nggak sih? Enggak ya? Enggak, Ibu. Oh iya, orang bukan saya yang share screen ya. Capek deh. Coba Sherin, nama yang CH3, CH2 itu tadi yang hasil reaksi hidrogenasi Sherin. Coba kursornya ke situ Sherin. Sherin. Bukannya itu sayang, hasilnya Neng. Hidrohalogenasi yang sama HCl. Yang sama HCl, Sherin. Hasilnya. Hasil reaksinya. Ini namanya apa? Ayo teman-teman, itu namanya apa? Ya, itu betul. Apakah itu? 2-kloropropana. 2-kloropropana. Propana. Betul. Ya, jadi ini adalah suatu haloalkana. Masih ingat waktu alkana? Alkana direaksikan dengan halogen, itu membentuk haloalkana. Nah, ternyata alkena direaksikan dengan halida asam juga membentuk haloalkana. Haloalkana. Kan? Nah, reaksi Markovnikov yang kedua, ini hidrasi. Hidrasi ini apa namanya? Hidrasi atau bukan nih? Hidrasi apa bedanya dengan hidrogenasi? Kalau hidrogen yang masuk atom H2, kalau yang hidrasi masuknya air, Bu. Masuknya air, namanya juga hidrasi ya. Hidrasi itu diairin gitu ya. Terhidrasi berarti ada reaksi dengan H2O. Kalau ini dengan H2, kalau hidrogenasi hanya hidrogen. Kalau hidrasi ada O-nya. Jadi H2O. Nah, kalau di reaksi H2 ya yang dihidrogenasi, ini enggak Markovnikov karena ini hanya akan menyerang atom C yang punya berikatan dengan atom C lain secara ikatan rangkap. Ya, jadi ini di C yang paling kanan sama yang kedua. Tapi kalau reaksi hidrasi, yang reaksi hidrasi ini ya H-nya kan Anda pasti bingung kan, nih H-nya terikat di mana nih? OH-nya di mana nih gitu ya. Nah, itu dia Markovnikov lagi. OH-nya akan berikatan di CH tadi, yang di CH ya. Terus H-nya di CH2 jadi CH3. Nah, ini akan membentuk senyawa apa? Ada OH, berarti namanya apa? 2-propanol. Hah? 2-propanol. Propanol, senyawa alkohol. Ya. Oke, next coba reaksi selanjutnya. Reaksi tadi polimerisasi oke, pembakaran oke, ozonolisis. Ozonolisis berarti kan dia direaksikan dengan ozon. Ya. Ini O3 nih ozon. Nanti ada perubahan konformasi nanti ya, nggak usah. Anda cuma perlu tahu hasilnya apa. Nanti dia sebenarnya ke molozonida, belum Neng. Nanti ke molozonida dulu, terus nanti ada konfigurasi penataan ulang namanya ke olozonida. Nanti baru terbentuk hasilnya aldehid dan keton. Nih hasil akhirnya aja Anda nih. Jadi kalau alkena direaksikan dengan ozon, bentuk aldehid dan keton. Oke, reaksi selanjutnya. Nih, kurang satu lagi reaksinya. Reaksi substitusi. Reaksi substitusi alkena dengan senyawa halogen. Bisa loh. Dengan Cl2. Jadi cuma tukeran H dari C alfa, nanti Anda kenal yang namanya C alfa. C alfa itu adalah atom C yang terikat langsung dengan atom C ikatan rangkap. Paham nggak? Paham nggak? C alfa adalah atom C yang terikat dengan atom C ikatan rangkap. Jadi bukan atom C yang punya ikatan rangkap, tapi C yang berikatan dengan atom C ikatan rangkap. Ini kan ini ada ikatan rangkap nih sekarang nih dua nih ya di sini ya.
yang di ozonolisis nih. Nanti kalau yang H-nya itu diganti dengan C nih, yang bawah nih, yang bawah Serin, yang bawah sebelah kiri. Bukan aldehidnya, yang di alkena, Neng. Yang di alkena. Oke. Yang tadi sayang udah. Yang tadi gambarnya, Neng. Ya, oke. Nih, atau R-nya nih. Nih R-nya yang sebelah atas. Ini ada C1 nih. R yang mana aja terserah. Ya. Ada satu di sini C, itu disebut C alfa. Nah, nanti itu satu Cl akan berikatan dengan tadi C alfa. H-nya dari situ akan keluar. Jadi produknya jadi apa? Jadi apa produknya? Halo? Halo? Halo alkena. Kalau tadi ya hidrohalogenasi ada H sama Cl, dia jadi haloalkana karena reaksinya putus adisi. Tapi kalau misalnya dengan Cl2 dia bisa substitusi dengan atom C alfa. Jadi hasilnya haloalkena plus HCl. Tergambar nggak? Jadi H dari yang tadi si C atom alfa ini berikatan dengan satu Cl dari Cl2. Jadi HCl, hasil sampingnya. Hasil utamanya haloalkena. Tetap ada ikatan rangkap, nggak diputus. Ya, tapi sebagian besar kemungkinan yang terjadi adalah reaksinya adisi. Itu ya. Oke, next selanjutnya. Maaf, Ibu, izin memotong. Waktunya sudah habis. Ya, ini saya lagi mau lihat jam ya. Sebentar. Satu lagi yang di benzena. Coba di benzena. Coba di benzena. Terus. Op. Struktur tadi. Struktur benzena. Oke, struktur benzena ini yang mana? Yang satu, yang ini nomor satu semua lagi. Nomor satu pertama, nomor satu kedua, apa nomor satu ketiga? Yang aromatik. Ya, yang satu pertama ini hidrokarbon alifatik is not benzene. Masih ingat alifatik yang lurus? Itu berarti alkana, alkena, alkuna boleh. Ya, alifatik tadi ada yang jenuh, ada yang tidak jenuh tadi ya. Kemudian siklik kan sikloheksana. Itu bukan benzen, ya. Kalau benzen termasuk hidrokarbon aromatik, walaupun benzen bukan satu-satunya hidrokarbon aromatik. Ya, ada banyak. Ada banyak. Kalau bensin kan cuma CH gitu ya. Ya. Iya, Kalau ada pirimidina kalau di asam nukleat gitu ya, itu termasuk juga hidrokarbon aromatik. Tapi intinya itu tidak hanya senyawa hidrokarbon. Gitu. Ya, ini yang harus saya perbaiki ya supaya nggak salah ini. Oke. Kemudian tadi yang turunan benzen, coba turunan benzen. Op, yang tadi. Op, sebelum. Oke, ini yang harus Anda hafal tahu, paham. Terakhir berarti paham ya. Nih, kalau dengan aldehid jadi benzaldehid, kalau dengan alkohol jadi benzil alkohol, dengan ini asetilinida ada COCH3, ada NH, dengan NH saja itu nanti beda lagi namanya. Ya, terus next coba. Pada saat dia kayak gini ya. Oh bukan, sebelumnya. Nih, seperti ini. Yang tadi saya bilang, toluena. Pada saat dia memberikan nama khusus, kalau ada aril yang lain, substituen yang lain, maka itu dianggap sebagai aril dari golongan turunan benzen ini. Ya, tadi misalnya satu nitrotoluena, nitronya cuma satu. Ya, maka nama trivialnya tidak lagi nitrometilbenzen misalnya ya, tapi nitrotoluena. Kalau dia ada OH, berarti sebagai fenol. Nah, tantangannya sekarang adalah kalau si benzen ini terikat dengan senyawa yang memberikan nama khusus. Misalnya benzen terikat OH sama CH3. Jadi namanya apa dong? Metil fenol, Bu.
bagaimana menentukan prioritas? Bagaimana menentukan prioritasnya? Cabangnya yang di depan. Apanya? Apanya, Seri? Yang cabangnya yang di depan. Kalau cabang penomoran sesuai prioritas, jadi harus kita tentukan dulu prioritasnya. Prioritasnya berdasarkan nomor atom. Semakin besar nomor atomnya, maka dia adalah prioritas. Jadi kalau OH ini berapa nomor atomnya, CH3 ini berapa nomor atomnya, maka itu yang akan jadi prioritas yang nomor atomnya besar. Yang lain dianggap sebagai aril dari turunan. Ya. Yang tadi yang penjelasannya masih kurang tepat ya, kelompok 11. Oke. Kalau yang tadi dijelaskan kelompok 11 kan dia memberikan nama khusus tapi arilnya, substituennya ini tidak memberi nama khusus, jadi nggak masalah. Itu. Tapi kalau dia sama-sama memberi nama khusus, itu harus prioritas. Oke? Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ibu, maksudnya yang nama khusus itu, maksudnya yang tadi jembatan keledai yang prioritas yang tadi kelompok 11 jelasin itu kurang tepat gitu atau gimana? Mana coba lihat, mana yang tadi? Mana yang tadi? Jembatan keledainya. Jembatan keledai. Coba ya, kalau CH sama NO ini kan shortcut ya. Ini shortcut. Shortcut itu untuk menggampang apa membuat Anda lebih mudah, lebih cepat. Tapi kan Anda harus tahu dong ya. Kenapa ini dibuatnya ini prioritasnya seperti ini? Ya kan? Kenapa halogen ada di paling belakang? Antara sesama halogen saja waktu itu yang saya bilang FCl BRI I itu berapa? 55. Ya kan? BR berapa? Di bawah 55 pasti kan? Walaupun satu golongan tapi kan dia ke bawah. Jadi semakin ke kanan, semakin ke bawah, semakin besar kan? Gitu ya. Tapi yang tadi coba yang ini benar, hanya Anda harus tahu kenapa disusun seperti ini. Ya. Kemudian tadi coba next. Contoh yang tadi, ini benzena yang dia disubstitusi. Substituennya lebih dari 1. Jadi 2, 3, 4, 5. Coba lihat. Serin, next slide. Next slide, ya betul. Ini contoh yang tadi dikasih kelompok 11, maksud saya, Cl dengan NH2, ya, yang memberi nama khusus siapa? Cl apa NH2? NH2. Gitu. Jadi pada saat dia memberi nama khusus, nggak masalah. Anda nggak usah butuh si keledai-keledaian. Ya, tinggal ini kloro. Ini berarti dari itu ya Bu, dari nomornya itu ya Bu? Yes, dari nomor atomnya. Semua akan seperti itu. Senyawa senyawa karbon. Prioritas kalau tidak bisa ditentukan berdasarkan tadi abjad ya, kalau abjad itu kan kalau dia sama-sama senyawa hidrokarbon. Tapi kalau bukan senyawa hidrokarbon, Anda tentukan prioritas berdasarkan nomor atomnya. Itu ya. Nah, tadi yang contohnya di kelompok 11 ini yang Cl tidak memberi nama khusus. Kalau dia NH2 anilin. Kalau ada yang lain yang nempel di anilin, maka gampang. Tapi kalau kayak tadi ada OH, ada CH3. Jadi dia sebagai toluena atau sebagai fenol. Kan gitu ya. Nah, ikutlah si prioritas tadi. Itu caranya. Oke? Oke? Ada lagi? Ada lagi? Sudah cukup? Baik Bu, paham Bu. Oke, ya sudah lewat 3 menit saya korupsinya. Jadi untuk selanjutnya nanti saya akan share kembali di Google Classroom untuk YouTube penjelasan materi dari alkena, alkuna dan juga benzena. Ya,
toluena, dan teman-temannya, pokoknya turunan benzen itu Anda harus paham turunannya itu namanya siapa. Itu yang paling penting kalau di turunan benzen ya. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.